Mandi dong pagi biar seger. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Yang mandi yang mana nih? Ayo, kameranya. Ya. Kontan. Celin mana Celin? Celin hadir nggak? Celin. Amabel. Sakira Amabel. Belum hadir. Tony Hariawan. Hadir, Pak. Hadir ya. Gimana kemarin interviewnya? Lancar. Lancar, Pak. Lancar. Kamu ditanya juga? Iya, Pak. Oh, ditanya. Apa ditanya? Ditanya mengenai apakah diberikan peta konsep kalau pada awal pembelajaran. Oh, berkaitan dengan proses pembelajaran. Iya, Pak. Terus juga ditanya tahu untar teknik itu dari mana. Oh, gitu. Baik, kita lanjutkan aja materinya, yaitu tentang apa namanya itu, toleransi geometrik dan konfigurasi permukaan. Kalau sebelumnya saya sudah sampaikan, kita mempelajari tentang dimensional, kemudian toleransi sudut, ya, kemudian toleransi lubang dan poros. Nah, ini kan perlu dipahami ketika kita menggambar suatu konstruksi yang berkaitan dengan ada
dimensi, ya untuk lubang dan poros, sejauh mana toleransi yang diizinkan. Makanya untuk itu kita dibantu dengan adanya tabel-tabel. Nah, di gambar itu dijelaskan dalam bentuk simbol-simbol. Nah, jadi nanti ketika melihat sebuah gambar, ada simbol-simbol yang berkaitan dengan dimensi, toleransi, tuayan. Nah, jadi semuanya Anda sudah paham, gitu ya. Jadi nggak kaget lagi, wah ini apa ini? Ini nggak diajari, ini kok kayak begini, ini kok nggak ada. Nah, ini bukan seperti ini. Jadi nggak kaget lagi. Jadi memang ada, dasarnya juga ada. Nah itu perlu dipahami supaya nanti ke depan ya mungkin tidak dijumpai dalam mata kuliah yang sekarang ini, tetapi nanti di depan akan dijumpai dan mungkin di lapangan juga nanti akan dijumpai ketika Anda kerja praktek, nanti melihat di pabrik bagian konstruksi, merancang, nanti melihat gambar-gambar seperti itu. Wah ini simbol-simbol apa ini? Nah, begitu. Jadi tidaklah merupakan hal yang aneh. Nah, seperti halnya juga ketika kerja praktik ya, Anda juga harus mengenal mesin-mesin yang umum lah, mesin perkakas. Makanya ada mata kuliah proses permesinan, proses manufaktur, itu ada mesin-mesin perkakas dan sebagainya. Nah ini minimal harus diketahui sebagai seorang teknik mesin. Jadi kan Anda nggak bisa sampaikan, oh saya kan dulu dari SMA, ya enggak. Saya kan dari SMK tapi bagian akuntansi, nggak bisa begitu lagi karena sudah masuk teknik mesin. Maka nanti diajari mesin-mesin, dikenalkan mesin-mesin perkakas. Kita juga mesin perkakas ada mesin bubut, macam-macam banyak. Ya, seperti itu. Supaya jangan sampai ketika nanti kerja praktik tiba-tiba nanti briefing di lokasi, kemudian pembimbing lapangannya cerita tentang mesin-mesin, kemudian dia iseng aja nyoba tes. Coba ambilkan dulu jangka sorong di atas mesin bubut sana, gitu. Nah, atau sampai di pabrik ketika disuruh mencari mencari jangka sorong di mesin bubut, mesin bubut aja nggak tahu gitu, yang mana mesin bubutnya. Itu nggak mungkin terjadi lagi lah gitu, ya. Nah, contohnya seperti itu. Jadi mengenal gitu ya, kita mengetahui. Nah tujuannya untuk memahami dan mengetahui tentang simbol-simbol yang berkaitan dengan dimensi pada gambar, dan ini ada kaitannya nanti dengan proses manufaktur ya, pembuatan produknya. Baik, saya akan share dulu materinya. Apakah sudah bisa dilihat? Sudah bisa, Pak. Sudah ya. Saya akan full screen. Background soundnya mungkin kedengaran.
Hilang ya? Halo? Iya, Pak. Oh, hilang. Halo? Bentar ya, hilang ya. Ya Pak, suaranya hilang Pak dari tadi Pak. Hilang ya. Betul Sebentar Pak. ya, saya coba. Baik Pak. Ada berapa menit tadi hilang? Saya nggak lihat. Mulai dari mana tadi? Dari munculin slide, Pak. Oh, setelah muncul slide hilang terus ya? Iya. Bentar ya. Bentar ya, saya coba kembali. Baik, kita lanjutkan ya. Halo, bisa dengar saya? Bisa, Pak. Bisa Pak. Nah, toleransi geometri atau toleransi bentuk adalah batas penyimpangan yang diizinkan dari dua buah garis yang sejajar atau dua buah bidang yang sejajar. Nah, bila bidang itu tidak berbentuk sudut, jadi ini dia yang berkaitan dengan toleransi, ya. Jadi ada penyimpangan yang diizinkan. Ya. Nah ini perlu ya dipahami. Seperti kalau pesawat terbang, kapal laut, kemudian motor bakar, diesel maupun bensin, ya mesin-mesin itulah semuanya bekerja. Pada putaran tinggi tentu akan menghasilkan getaran, ya. Nah, sampai sejauh mana batasnya yang diizinkan oleh getaran itu. Nah, tentu ada toleransi yang boleh diizinkan untuk mesin-mesin itu. Maka toleransi itu ada batasnya, ya. Tidak boleh melebihi, karena kalau dia melebihi dari aturannya mungkin akan terjadi getaran atau vibration yang sangat besar dan ini sangat merugikan. Misal kalau di mobil gitu, kalau terlalu besar, ya atau melebihi batas toleransi untuk putaran pada mesin, ya getarannya timbul, ini akan bisa merusakkan mesin, mungkin bisa macet mesinnya dan sebagainya. Nah itu kalau di di apa namanya itu di darat ya. Kalau ya tiba-tiba mesinnya mati,
mungkin masih bisa apa namanya berhenti dulu di pinggir jalan, turunkan penumpangnya kalau ada penumpang umum. Kalau kapal laut mesinnya mati, ya, terombang ambing dia di laut sambil nunggu perbaikan, ya kan. Nah, kalau kereta api mesinnya mati juga masih bisa berhenti ya. Tapi kalau pesawat mesinnya tiba-tiba macet gitu, gimana itu kan? Apa mungkin bisa parkir seketika kan? Enggak juga kan? Nah itu kan harus benar-benar akurat. Nah dalam proses pembuatan juga memerlukan mesin-mesin yang memiliki uh, kemampuan kerja yang sangat teliti juga. Makanya mesin-mesin sekarang itu, mesin-mesin industri, mesin-mesin perkakas sudah dilengkapi dengan kontrol numerik yang berkomputer. Jadi dia dengan menggunakan servo motor, jadi pergerakan itu berdasarkan impuls apa namanya ya, gerakannya per dot menggunakan servo motor terhitung dia terukur lah begitu, sehingga ukuran-ukuran yang dibuat oleh engineer berdasarkan perhitungannya itu dapat dikerjakan berbanding dengan konvensional. Kalau konvensional itu barangkali untuk pekerjaan-pekerjaan yang dua digit di belakang koma itu agak sulit dikerjakannya, ya. Jadi kalau mesin CNC masih mampu dia membaca itu. Nah itu. Ini sampai dengan proses manufakturnya seperti itu. Nah, itulah. Mungkin ke depan lebih canggih lagi ya mesin-mesinnya. Jadi sudah sekarang aja udah masuk industri 4.0, teknologinya sudah semakin maju, ya berkaitan dengan cyber, internet, mesin-mesin semuanya dikontrol dengan komputer. Kemudian kalau di industri maju itu sudah berinteraksi di pabrik-pabrik antara satu dengan yang lainnya, terintegrasi dengan komputer. Nah, lanjutkan lagi. Nah, pada toleransi geometri itu ada simbol-simbol. Nah, ini nih yang perlu dipahami ya. Elemen toleransi itu ada ini ya, elemen dan toleransi, kemudian sifat-sifat yang diberi toleransi, dan ini lambang. Nah, jadi biasanya dalam gambar itu nanti yang disampaikan adalah gambar ini, lambang-lambang ini, ya, lambang. Jadi kalau elemen toleransi ada elemen tunggal atau yang berhubungan. Toleransi bentuk, kalau dia lurusan, lambangnya ini. Nah ini nanti ada dimensi, ya, pemberian dimensi. Untuk kedataran, lambangnya ini. Nah ini untuk kebulatan, kesilindrisan, profil garis, profil permukaan. Nah, Anda harus ingat ini, simbol-simbol ini. Ya bisa saja nanti waktu UAS akan muncul ini. Ya kan, jelaskan apa yang dimaksud dengan simbol-simbol ini, begitu kan. Profil garis, profil permukaan. Kemudian ada elemen-elemen yang berhubungan. Ada toleransi orientasi, toleransi lokasi, dan toleransi putar. Pada toleransi orientasi, simbol kesejajaran adalah seperti ini. Dan ini menunjukkan simbol ketegak lurusan. Dan ini simbol ketirusan. Nah, kemudian untuk toleransi lokasi, posisi seperti ini gambar lingkaran, kemudian ada garis berpotongan di dalamnya. Konsentrisitas dan koaksilitas, ada gambar dua lingkaran besar dan kecil. Kesimetrisan, ya ini simetris. Ini ada garis yang panjang, ini yang pendeknya sejajar. Nah, kemudian ada toleransi putar. Putar tunggal, putar total. Nah, itu dia.
Nah, penempatan toleransi geometri, kotak-kotak ruangan dalam segi 4 sudah tertentu dalam pemakaiannya. Kotak pertama atau yang sebelah kiri adalah untuk tempat meletakkan simbol toleransi, yang ini, ya. Dan kotak kedua berikutnya adalah tempat besaran harga toleransinya. Nah, ini harga besarannya. Nah, ini tempat apa namanya itu simbol. Ya, kalau ini tadi simbolnya apa? Nah, Selin mana Selin? Selin ada? Belum hadir. Tony Arianto. Ini tadi simbol apa? Kelurusan. Kelurusan. Nah, kemudian ini besarannya, ya. Nah, kemudian ini juga Napoleon, ada Napoleon. Hadir, Pak. Nah, ini apa? Simbol apa? Tadi simbol apa? Simbol tegak lurus ya, Pak? Simbol tegak lurus, ya. Nah, jadi nanti dibuat dia seperti ini dalam kotak, dan ini besaran ini tanda apa? Ini apa? Apa namanya itu? Ini tanda diameter. Nah, ada tanda diameter, toleransi untuk diameter 0,02. Nah, ini apa namanya? Tanda basis. Nah, ini juga yang sejajar. Nah, begitu. Jadi penulisannya seperti ini. Lambang toleransi. Jadi kalau ketemu nanti bentuknya seperti ini, jadi berarti sudah tahu, oh ini berarti tandanya lurus ya, ini tegak lurus, ini sejajar. Seperti itu. Nah, cara meletakkan tanda penunjuk, ya ini gambar, ya jadi diletakkan dia di sini. Pada garis sumbu lubang, ya. Kemudian untuk penunjukan permukaan seperti ini di sini. Nah, baik. Kalau di buku ada. Nah, sebentar ya. Kalau di buku ada, itu bisa dilihat di halaman 150 kalau di buku. Semua ada di situ. Lebih lengkap lagi. Ya, 150. Jadi nanti dibaca-baca lagi toleransinya di halaman 150. Jadi penunjukan permukaan, ini penunjukan silinder, dan ini juga cara penunjukan silinder. Seperti itu. Nah, ini juga penunjukan sistem basis. Ya. Nah, ini bagian sini. Jadi untuk ujungnya itu diberikan tanda segitiga hitam. Nah, ini segitiga hitam. Nah, ini cara bagaimana meletakkan gambarnya, ya, supaya nanti jika ada hasil perancangan yang harus dibuat gambar dan harus diberi keterangan, jadi nggak bingung lagi bagaimana cara meletakkan, menyampaikan informasinya. Dan atau sebaliknya, Anda nanti ketemu gambar yang mau banyak simbol-simbolnya, ini apa? Nah, jadi bisa diterjemahkan, oh berarti maksudnya ini, supaya apa? Nanti bagian manufaktur bisa mengerjakannya dengan baik sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh desainernya melalui gambar tekniknya atau gambar mesinnya. Nah, ini untuk penunjukan basis dengan huruf, ini cara-caranya. Ya, saya lanjutkan saja. Nanti kalau untuk detailnya bisa dilihat di buku. Jadi bukunya itu makanya buku menggambar ini bukan berarti kalau sudah selesai mata kuliah menggambar, teknik menggambar mesin sudah selesai bukunya. Enggak, ini sepanjang masa terus dipakai. Tetap nanti
digunakan. Jadi ketika nanti di pekerjaan ketemu simbol-simbol seperti ini, ketemunya buka lagi bukunya boleh. Ya. Nah, ini contoh. Ada kalanya kotak toleransi geometri terdiri dari 3 kotak, maka perlu dimengerti bahwa kotak yang ketiga, 4, dan seterusnya dihitung dari kiri kanan ada tempat penunjukan basisnya. Nah, seperti itu. Cara-cara menentukan konfigurasi permukaan yang diminta perencana harus dinyatakan dalam gambar menurut cara-cara yang sesuai dengan standar kekasaran permukaan. Nah, ini kadang-kadang ada yang keliru antara kekasaran dengan kekerasan. Ya, antara kekasaran dengan kekerasan. Nah, kalau kekasaran itu adanya goresan-goresan yang tidak teratur pada permukaan suatu benda kerja. Nah, kalau kekerasan merupakan sifat suatu material yang berkaitan dengan kekuatannya, ya, sejauh mana material itu mampu menerima penetrasi dari objek dari luarnya. Nah, seperti itu. Jadi kemampuan material-material itu menerima penetrasi atau penekanan dari luarnya. Jadi diketahui berapa angka kekerasan. Nah, berapa. Jadi kalau diketahui angka kekerasan, maka segitulah nilai dia yang mampu menerima beban oleh penetrasi. Oleh karena itu ketika dibuat dalam suatu konstruksi, maka jangan sampai beban yang diterimanya melebihi daripada itu. Makanya ada faktor safety faktor, ya. Nah, seperti sebuah lift. Lift itu kan kalau kita lihat ada batas, ya, ada batasnya dibuat maksimum 10 orang begitu kan. Nah, sekarang kan dilengkapi lagi dengan sensor 10 orang atau 1 ton begitu. Ya, mana yang tepat sensornya itu membaca. Biasanya kalau sensor itu sensor berat biasanya, ya. Kalau dia sampai misalkan 10 ton, maka lift itu akan memberikan alarm dan pintunya nggak mau tertutup. Nah, seperti itu. Tapi bukan berarti lift itu dirancang 10 ton, tidak, pasti lebih. Cuman kan dikasih safety-nya sampai sebegitu supaya tidak dia cepat rusak. Yang rusak itu di mana sebenarnya? Itu talinya. Nanti talinya akan mulur karena dia kan akan bergerak terus, ya. Bergerak naik turun, lama-lama fatik, lama-lama dia akan memanjang mulur dan diameternya akan menjadi kecil dan suatu saat nanti dia akan putus dan patah. Putus, ya, seperti itu. Nah, itu kan bahaya. Nah, kekasaran permukaan adalah penyimpangan rata-rata aritmetik dari garis rata-rata profil yang selanjutnya disebut nilai kekasaran atau RA, roughness average, ya. Nilai kekasaran rata-rata aritmetik telah diklasifikasi oleh International Standard Organization menjadi 12 tingkat kekasaran. Jadi ada 12 tingkat kekasaran yang telah diklasifikasikan menurut standar ISO. Dimulai dari N1 sampai dengan N12. Nah, penunjukan pada gambar untuk spesifikasi kekasaran ini ditulis langsung nilai RA-nya atau tingkat kekasarannya. Nah, jadi dibuat langsung berapa nilai RA-nya. Ini penting, ya, perlu diketahui, jangan sampai nanti ketemu simbol RA juga bingung, ini apa ini nilai RA, roughness average, ini yang mana, di mana, bagaimana cara mengukurnya. Nilai kekasaran permukaan satu elemen ditentukan menurut fungsinya, sedangkan untuk mencapainya tergantung pada kemampuan proses pengerjaan manual atau pemesinan di tempat. Jadi pilihlah nilai kekasaran sehalus mungkin yang diperlukan. Makin halus permukaan yang diminta, semakin mahal biaya pengerjaannya. Poros dengan
lubangnya itu ya ada nilai kekasaran yang diizinkan. Kemudian dinding silinder pada motor bakar itu juga ada nilai kekasarannya. Semakin halus maka semakin baik dan pengerjaannya juga semakin sulit sehingga biayanya menjadi lebih mahal. Nah itu makanya jangan protes kalau mendapatkan suatu produk yang bagus, kualitasnya itu biayanya mahal ya wajar ya. Mana ada yang baik bagus semuanya itu harganya murah ya, itu susah mendapatkan yang seperti itu. Jadi semua ada harga, sesuai ya, ada harga kemudian ada kualitasnya begitu ya. Dalam industri manufaktur semua orang engineer kemudian manajer direktur berpikiran yang sama, menghasilkan produk dengan kualitas yang tinggi dan berupaya untuk menekan cost karena ada persaingan di situ. Ya, rata-rata semuanya ke sana. Tapi tren yang berlaku pada saat ini adalah bagaimana menghasilkan produk itu dengan waktu yang relatif cepat. Nah, itu jadi persaingannya di situ. Kalau Anda pergi ke industri manufaktur pembuatan kendaraan, ya, bisa dilihat itu setiap berapa menit itu kendaraan itu terus keluar, cepat keluar ya di satu line-nya. Jadi ini assembling dia kan, proses assembling. Nah ini kenapa? Karena tuntutan yang tinggi dari customer, permintaan atau demand itu tinggi. Ya, orang rela, apalagi di negara kita ini konsumtif juga ya, sangat konsumtif. Orang rela inden itu untuk suatu kendaraan. Ya, ada yang 1 bulan, 2 bulan ya. Nah, itu tadi. Jadi produsen tuh kadang-kadang itu tadi tidak bisa memenuhi waktunya itu karena ada inden tadi demandnya tinggi. Jadi mereka terus berpikir bagaimana supaya bisa waktunya lebih singkat begitu. Tanpa ada demand yang tinggi, ini nggak akan mungkin tercipta sistem manufaktur yang terintegrasi dengan komputer, ya, tidak akan tercipta. Ya, karena itulah, ya, tuntutannya sangat tinggi. Ya, ya sama halnya seperti dikaitkan dengan masa sekarang ini pandemi gitu ya. Apa kebutuhan yang sangat tinggi sekali? Masker, ya. Masker itu sempat hilang dulu kan di pasaran. Dan ketika muncul harganya juga sangat mahal sekali karena dia langka. Nah, sekarang kan ini sudah menjadi barang yang wajib harus kita miliki masker itu. Nah, sekarang sudah mulai normal, agak mulai normal kembali harganya, tapi dia sudah adalah harganya begitu ya. Jadi ada hikmahnya juga ini untuk corona ini untuk bisnis-bisnis yang seperti ini. Yang dulunya nggak terpikirkan ya. Kalau masker-masker yang biasa kita pakai itu dijual orang sangat murah, tak ada yang mau pakai masker. Nah, sepeda motor aja debu yang begitu panas, yang begitu tinggi terutama di Jakarta ini pakai sepeda motor, asap, knalpot dan sebagainya malah nggak pakai masker itu. Nah, sekarang kita keluar rumah aja harus pakai masker. Nah itu satu. Kemudian apa lagi? Hand sanitizer ya. Nah, seperti itu. Nah ini kan membuka peluang bisnis. Banyak dengan kondisi sekarang ini ya. Bisnis online juga semakin meningkat. Kemudian jasa kurir juga. Nanti suatu saat barangkali kalau pada masa-masa yang akan datang berkembang, kurir itu udah nggak ada lagi, orang bisa pakai drone barangkali ya. Nah, pengiriman barang pakai drone. Jadi tiap rumah di atasnya mungkin dikasih tempat untuk meletakkan barang begitu kan.
Kenapa? Kalau drone-nya itu ditaruh di depan rumah, ya itu kan tergantung mental masyarakatnya ya. Jangan-jangan nanti drone-nya hilang lagi. Seperti itu. Oke, jadi kalau hasil permukaannya itu semakin halus, maka biayanya itu akan, atau biaya pengerjaan itu menjadi semakin mahal itu. Nah, ini tabel nilai kekasaran dan tingkat kekasaran. Jadi ada nilai kekasarannya ini ya, ini mulai 0,025 sampai dengan 50 RA dalam satuan mikrometer. Mikrometer 10 kali berapa? Pangkat minus berapa? 10 pangkat minus berapa? 6, Pak. Minus 6, Pak. Minus 6. Kalau nano? Minus 9 kalau nggak salah. Minus 9 ya. Nano sangat halus sekali. Nah itu kalau untuk yang virus COVID ini ya itu tidak lagi mikro, malah dia sudah nano. Jadi memang melihatnya aja harus pakai alat namanya scanning elektron mikroskop. Nah, kalau mikroskop digital itu nggak kelihatan ya, karena kalau mikroskop digital yang biasa itu hanya melihat bagian permukaan, ya, permukaan objek. Kalau ini dia masuk lagi ke dalam, bisa dilihat. Oke, nah jadi tingkat kekasaran ini N1, N2, N3 sampai dengan N12. Nah, kemudian ini panjang sampel. Panjang sampel ini adalah panjang pengukuran yang dilakukan. Nanti saya akan tunjukkan videonya bagaimana proses pengerjaan itu dengan menggunakan alat surface test. Kita punya alat surface test ya, alat mengukur kekasaran permukaan. Nah, kemudian untuk yang 12,5, panjang sampelnya 2,5. Untuk N5 sampai dengan N8, itu panjang sampel pengukuran itu 0,8 mm. Ya, jadi dia gores sedikit saja, kemudian dia akan tarik lagi panjang. Nah, yang paling kecil ini 0,025 ya, N1. Nah, ini kalau umpamanya permukaannya seperti gelas, kaca, ini kan halus sekali ini. Licin ya, licin. Nah, ini kalau 3,2 ini untuk proses membubut ya, permukaan logam seperti ini. Nah, kalau ini mungkin ada yang memang harus segini dia untuk pekerjaan tertentu. Nah, jadi dalam perancangan itu kualitas yang ditentukan berdasarkan hasil perhitungannya. Jadi belum tentu juga, kalau umpamanya begini, belum tentu juga yang halus itu baik begitu. Misalkan dalam perancangan yang diinginkannya itu ada nilainya itu 6,3, ini yang baik. Ini yang baik, nilai kekasarannya yang sesuai begitu. Tetapi ini yang halus, ya kan? 3,2. Nah, kita tidak boleh menghasilkan yang 3,2 ini, karena yang diminta adalah 6,3, walaupun ini halus. Ya. Nah, karena apa? Karena yang minta perhitungan, yang dari hasil perhitungan itu yang diinginkan adalah 6,3. Jadi kalau kita bikin 3,2 berarti ini tidak benar. Nah, begitu. Ya. Nah, paham ya maksudnya ya? Nah, ini kadang-kadang di ujian juga begitu, Pak. Soalnya ada 5. Pak, saya sudah kerjakan soalnya 5. Tapi kok nilai saya sekian ya? Iya, memang dikerjakan soalnya, tapi kan nggak benar. Nah, begitu. Mengerjakan tapi pekerjaan yang dilakukan itu tidak benar. Ini dibuat 6,3, yang dirancang 0,3, tetapi yang dibuat 3,2, berarti terlalu halus sehingga hasilnya kurang baik. Untuk suatu konstruksi, bukan untuk semuanya, untuk ini per kasus ya, biasanya per kasus seperti itu. Nah, ini adalah simbol dengan tambahan nilai kekasaran dan perintah pengerjaannya. Nah, ini simbol. Kalau ketemu simbol ini, berarti nanti Anda sudah mendapatkan simbol tanda kekasaran permukaan. Ya.
Nah, ini nilai kekasaran A yang harus dicapai dengan proses apa saja. Jadi kalau simbolnya terbuka seperti ini, ya, tandanya checklist seperti ini, berarti ini A ini adalah angka kekasarannya. Misalkan angka kekasarannya itu tadi adalah 6,3. 6,3 mikron. Ya. Pokoknya mau proses bubut, mau proses milling, mau proses grinding, terserah. Yang penting nilainya adalah A. Nah, kemudian yang B, yang ini, nilai kekasarannya yang harus dicapai dengan proses mesin. Nah, jadi 6,3, tapi dia ditutup. Ini harus dikerjakan dengan proses mesin. Nah, kalau di sini mungkin tanpa mesin juga boleh, atau dengan menggunakan mesin EDM, mesin yang canggih juga boleh, tapi nilainya 6,3. Nah, ini 6,3, tapi dengan proses mesin. Ya. Nah, kemudian yang ini, A, nilai kekasaran A yang harus tercapai tanpa membuang bahan atau pengerjaan lanjutan. Jadi, sekali kerja, nggak ada barang yang benda dari bagian ini yang terbuang atau harus dikerjakan proses lanjutan. Umpamanya setelah proses pembubutan untuk menghaluskannya dilakukan proses grinding. Nah, tidak boleh seperti itu. Nah, ini bisa dicapai umpamanya dengan menggunakan proses pengerjaan, rapid prototyping, pakai 3D printing, proses pengecoran, penuangan logam, dan sebagainya. Nah, kemudian yang ini adalah nilai kekasaran yang harus dicapai dengan batasan tertentu. Artinya permukaan tidak boleh lebih kasar dari A1 dan tidak boleh lebih halus dari A2. Nah, jadi dia ada batasannya, ya, nilai yang ditetapkan. Seperti itu. Nah, jadi ini ada simbol-simbolnya. Nah, kemudian pengertian simbol-simbol ini nanti ketemu biasanya yang dijumpai di gambar itu seperti ini, tertutup ya. Ya. Nah, ini yang gambarnya lebih lengkap. Jadi kalau ini simbol seperti ini, pengertiannya permukaan harus dikerjakan dengan mesin tertentu, misalnya dengan mesin fräs. Biasanya di sini ditulis mesin fräs. Nah, berarti ini harus dikerjakan dengan menggunakan mesin fräs. Kemudian yang kedua yaitu simbol dengan ada angka di sini 0,3. Yaitu kelebihan ukuran yang harus diberikan pada permukaan, misalnya harus diberi kelebihan ukuran sebesar 0,3 mm. Jadi diizinkan kelebihan ukurannya itu sebesar 0,3 mm. Nah, kemudian arah bekas pengerjaan atau tekstur yang diinginkan, misalnya harus tegak lurus. Nah, dibuat simbolnya seperti ini. Kemudian panjang sampel contoh yang dianjurkan misalnya 2,5 mm. Jadi dibuat seperti ini. Jadi dirangkum, kalau dia yang lengkap, letak-letak simbolnya seperti ini. Ya. Nah, jadi kalau A ini nilai kekasaran RA atau tingkat kekasarannya dari N1 sampai N12. Kemudian B, cara pengerjaannya, produksi atau pelapisan. Ya, cara pengerjaannya produksi atau pelapisan. Pelapisan ini seperti di coating, dilapisi. Ya, kalau sekarang kan ada itu nama ceramic coating gitu ya, untuk mobil itu ceramic coating, berarti di coating dengan bahan alumina, sangat halus sekali, nano katanya. Nah, tulisannya nano coating, berarti di coating dengan teknologi yang sangat tinggi dengan ukuran yang partikelnya ukuran nano, jadi halus. Kemudian panjang sampel contoh C. Kemudian arah bekas pengerjaan. Nah, ini tadi yang di sini. Kemudian kelebihan ukuran yang E. Nilai kekasaran lain jika diperlukan F. Nah, jadi begini dia contoh penulisannya ya. Untuk simbol-simbol kekasaran permukaan. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ini juga nanti bisa dilihat di bukunya, dibaca lagi. Nah, simbol arah bekas pengerjaan seperti ini, ya. Nah, ini tadi simbolnya sejajar terhadap bidang proyeksi, tegak lurus,
diagonal, saling membelit, kemudian melingkar terhadap titik, radial pusat. Nah, ini gambarnya. Nah, ini contoh gambar pengerjaannya. Nah, ini contoh penunjukan simbol dan huruf. Jadi kalau ini semua benda kerjanya, yang diinginkan permukaan ini kekasarannya sekian, atau ini. Nah, atau ini permukaannya sekian. Nah, ini kondisi permukaan. Jadi cara penulisannya seperti ingat tanda panahnya ini menunjukkan kepada objek, bukan terbalik, bukan menunjukkan kepada pengukurnya, dimensinya, bukan ukurannya, ya. Yang ditunjukkan adalah objeknya. Ya, itu saja ya untuk yang ini. Oke, ada pertanyaan? Saya Pak mau bertanya. Kok Ya, yang oke. kiri nggak ada tanda panahnya Pak? Yang mana? Kiri? Yang ini yang digambar kanan cuma yang sebelah kiri. Oh, yang sebelah kiri. Ah, dia langsung. Ini kan boleh, artinya begini, boleh dilakukan penunjukan gambar seperti ini atau seperti ini. Nah, kalau seperti ini posisinya kan tegak, kelihatan. Kalau ini posisinya kan miring. Kalau ditegakkan, ini kan nyangkut ini ke sini. Nah, atau nanti ketemu seperti ini ruangannya sempit, ya, ruangannya sempit. Jadi tidak cukup untuk membuat yang seperti yang sebelah kanan, jadi boleh sebelah kiri. Nah, jadi cara-cara penunjukannya boleh dilakukan seperti ini. Ini kalau dia bidangnya ini yang sebelah kiri ini sempit, tidak boleh dibuat seperti ini permukaannya. Oke Pak, terima kasih. Baik, baik ya. Oke, saya akan tunjukkan. Saya akan coba sampaikan dulu. Bentar ya. Bagaimana proses pengukuran kekasaran permukaan, ya, supaya Anda paham. Bentar ya, sedang proses. Nah, kita punya surface roughness test Mitutuyo 210 ya di laboratorium metrologi. Nah, alat ini digunakan untuk melakukan pengukuran kekasaran permukaan, dilakukan untuk praktikum dan juga penelitian mahasiswa maupun dosen. Jadi kalau mau lihat mengetahui berapa nilai kekasaran permukaan kaca, bearing, poros, bisa diukur dengan menggunakan alat ini. Ya, kita lihat dulu untuk
I will show you how to conduct surface roughness measure at Mitutoyo Euro. I will show you how to conduct surface roughness measurement with Mitutoyo surface roughness tester SJ210. Mitutoyo surface roughness tester SJ210 is a portable measuring instrument that allows you to easily and accurately measure surface roughness. The instrument is very practical for on-site measurement applications. The drive unit can be separated from the display unit using a cable, allowing more flexible measurements. Data can be quickly transferred to and from a computer via high-speed USB interface. The free download software USB communication tool is available in our webpage for making a test reports or even start the measurements. Let's switch the device on. The Surftest SC210 has a yang colored LCD digunakan adalah nilai display RA that ini. provides excellent RA. readability and an intuitive interface. The LCD also features a backlight for improved visibility in dark environments. Now, I would like to introduce you to the simple and quick use of Mitutoyo Surftest SC210. So let us conduct a roughness measurement on this workpiece with the compact portable device. We start by pressing the menu button. Now I select measurement condition and then setting. First, we define the standard. Jadi, Mitutoyo Surftest. nah, oke, tadi mana ya? Nah, di sini ini tadi yang panjang pengukuran. Jadi 0,25 ini nanti panjang pengukurannya, ya. In the standard. Mitutoyo Surftest SC210 supports various industrial standards. For this measurement, we select an ISO standard. Now we choose the required profile. We will measure surface roughness, so we select R profile. Then we define the roughness parameters. Surftest SC210 Nah, jadi ini nilai parameternya RA, roughness average. Jadi bisa kita gunakan ini yang diukur, yang dibaca adalah nilai RA atau nilai RQ atau nilai RZ, ya. Jadi ini bisa di-set sesuai nanti dengan kebutuhannya. Kalau di pabrik sih ini nanti digunakan, tapi umumnya menggunakan yang ini, ya. For various roughness parameters. We use the Gauss filter for this measurement. Lambda C is the filter setting. This is one of the most important setting for roughness measurements. Nah, ini tadi ada 0,08, 0,25, 0,8, 2,5. Ya, ini kan kita lihat di tabel nilai kekasaran permukaan. Nah, kalau 0,08 ini kan untuk mengukur kekasaran permukaan yang sangat halus. Selection of filter we apply depends upon the tolerance mentioned in the technical drawing. ISO 4288 provides us with the guideline for the selecting the required filter.
In this case, I will use 0.25. The SJ210 automatically choose lambda S according to our selected lambda C. N is the number of our sampling length. According to the ISO standard, 5 is the default. However, it can be changed in the SJ210. Pre-post travel of the detector during the measurement can be switched on or off. If necessary, we can change the measuring speed. Nah, ini kecepatan untuk Also gerakan possible a change of measuring range according to the measurement position. Now we have finished all the setting for our measurements. Next, we press the start button. The drive unit conducts the measurement and the LCD shows the measured profile. Nah, ini dia stylusnya. Jadi ini objeknya, benda kerja yang akan diukur. Jadi ujungnya ini jarum, ini bergerak ke sana sejauh 0,25 ya, gerakannya itu ya panjangnya itu 0,25 mm itu. Nah, jadi panjang pengukurannya itu seperti itu. Jadi dia bergerak ya dengan kecepatan tadi sudah di setting seperti itu. Nah, kemudian nanti dia akan memberikan sinyal ya dan memberikan grafik juga. Oke, saya ulangi lagi ya. Nah, yang didapat adalah 0,483 mikrometer. Nilai kekasaran permukaannya. Pressing the page button, we can switch to other pages of the screen. We can check the roughness profile and other detailed information. Nah, ini profil grafik permukaannya ya. Seperti ini. Ini puncaknya, ini lembahnya. Jadi permukaan benda kerjanya itu sebenarnya ya seperti ini tingginya tuh. Profilnya. By pressing the page button. For the next measurement, the device remembers the setting, so it is not necessary to redo this process. As you have seen, taking roughness measurement with Mitutoyo Softtest SJ210 is a quick and easy task. If you have any further questions. Ya. Ya, jadi seperti itu ya. Seperti itu alat untuk surface roughness-nya ya. Untuk mengukur kekasaran permukaan. Jadi kita memiliki surface test SJ210 itu ya, kita punya satu. Nah, alat ini kecil. Ujung stilusnya itu terbuat dari diamond gitu ya. Kecil, tapi ini harganya cukup lumayan ini harganya ya. Ini sekitar 30 sampai 40 juta gitu. Nah, stilusnya itu kalau rusak itu bisa sampai 10 jutaan harga untuk ujungnya itu aja. Ya. Ya. Makanya penggunaannya harus benar-benar optimal dan harus hati-hati, kalau tidak bisa rusak. Ya.
Oke, sampai sini ada yang ingin tanyakan? Oke, saya coba saya coba lagi tampilkan ya supaya bisa memahaminya. Nah, nah ini surface roughness ya, Mito Toyo. Nah ini kita lihat dari boxnya ya. Nah, jadi kita memang seperti ini persis ya. Ini bagaimana saat ini nah ini dia stelusnya ya. Nah itu dia. Nah itu yang sangat tipis halus sekali dipasang di situ. Ya, sorry itu delay. Ya. Jadi
dalam proses apa namanya itu pengerjaannya seperti itu, ya. Dalam proses pengerjaannya seperti itu, kita punya alat service roughness, ya, service roughness SD210. Nah, ini digunakan dalam melakukan pengukuran kekasaran permukaan, ya, dalam melakukan pengukuran kekasaran permukaan. Nah, penelitian yang berkaitan dengan proses pemesinan untuk mengukur kekasaran permukaan itu banyak dilakukan oleh mahasiswa teknik mesin yang mengambil bidang manufaktur, ya, terutama untuk skripsi, ya, drama skripsi. Nah, jadi penelitian ini biasanya dilakukan di bawah bidang manufaktur. Untuk bimbing saya dengan Pak Rotehan untuk bidang proses pemesinan. Saya menggunakan alat ini waktu saya masih pertama sekali waktu saya master, ya, S2 sekitar tahun 98. Waktu itu saya ngambil di Malaysia di School Mechanical Engineering USM. Saya melakukan penelitian tentang pemesinan ekonomi. Jadi dilakukan juga pengukuran kekasaran permukaan. Oh ya, di grup ini, di kelas ini siapa yang ada mengikuti kuliah jarak jauh dengan kuliah exchange? Ada nggak ya? Ada nggak yang ikut kuliah exchange? Saya, Pak. Siapa? Siapa yang ikut? Siapa ini? Emmanuel, Pak. Emmanuel. Terus siapa lagi? Oke, Emmanuel, kamu ikut kelas student exchange ini di mana? Bagaimana, Pak? Kamu ikut kelas ini di kampus mana? Oh, student exchange-nya internasional, Pak. Yang Iya, kemarin itu, Pak. dengan apa? Yang mana? Materi kuliahnya tentang apa? Oh, kemarin saya dapatnya ekonomi bisnis semua, Pak. Oh, ekonomi bisnis. Oh, oke. Oh, yang seperti itu, ya. Yang berkaitan dengan mechanical engineering ada nggak ya? Paling dekat artificial intelligence doang, Pak. Yang mana itu? Itu yang presentasi dari Universitas Kunsang, Pak, di Taiwan. Oh, Kunsang. Yang dari University Science Malaysia ada ikut nggak? Ada, Pak, tapi mungkin kemarin nggak ada presentasinya, Pak. Oh, nggak ada presentasinya. Iya, Pak. Tapi ada kelasnya kan? Kemarin ada kelas ya? Kelasnya cuma presentasi doang, Pak. Yang presentasi siapa? Dari kampus-kampus yang ikut, Pak. Oh, mahasiswanya atau dari dosennya? Dari dosennya, Pak. Oh, yang dari Malaysia siapa, tahu nggak? Siapa ya? Yang dari Malaysia
Waduh, lupa saya Pak. Tapi kampusnya itu Tunku Abdurrahman University Tunku College Pak. Abdurrahman. Nah, Iya Pak. Tunku Abdurrahman ya, College. Tuanku Abdurrahman. Apa nama? Utar namanya, bukan Untar, Utar. Sekarang apa sudah universitas ya? Saya rasa sudah universitas. Tunku Abdurrahman. Dulu memang college. College itu Baik. Oke. Jadi itu ya surface roughness, kasaran permukaan. Tes yang dilakukan dengan menggunakan alat itu ya. Bentar ya. Jadi stilusnya tadi sangat kecil sekali dan harganya juga mahal itu. Bentar ya. तरीके से अब ये इसमें आसानी से लग चुका है। अब हम क्या करेंगे, एक ये मेटल की दी हुई है स्टिप, इस पे रखेंगे और इसके साथ जो हमारा एक Nah, ini alat untuk टेस्ट पीस आया है mengkalibrasinya उसे हम ya. Ini alat untuk रीडिंग mengkalibrasinya. लेके इसको हम दिखाएंगे आपको एक। Nah, jadi sebelum dites, पहले हम इसे ऑन कर लेते हैं, dilakukan pengukuran, यहाँ से हम इसकी dikalibrasi पावर ऑन dulu करेंगे, supaya disetting पावर ऑन हो nol गई है। begitu ya. ये डायरेक्ट हमें RA की वैल्यू दिखाएगा Jadi और ये स्टार्ट है। अब हम इसे यहाँ रख nah, देंगे। jadi diukur berapa nilai di situ. Umpamanya nilai अब हमने ये यहाँ पर रख 2, दिया है। जब ये चलेगा तो ये आगे पीछे मूव करेगा, आप ध्यान से देखना। और अब मैं इसको स्टार्ट के बटन पे स्टार्ट कर देता हूँ, आप यहाँ फोकस करिए।
Nah, itu dia alatnya. Jadi अब ये RA-nya देखिए पीछे की तरफ जा रहा है, 2,94 mikron ya. 2,94 mikron. Itu पीछे की तरफ जा रहा है धीरे धीरे। kalibrasi, alat kalibrasi. और इधर मैं दिखा देता हूँ, इधर ये डिस्प्ले है इसका। अब ये आगे की तरफ तेजी से जा रहा है, देखिए। और ये देखिए 0.73 ये इसकी रीडिंग आ चुकी है, पहली रीडिंग। अब मैं आपको एक दूसरी रीडिंग दिलाता हूँ। अब इसकी हम डायरेक्शन घुमा देंगे और इधर से रखेंगे और हम इसको फिर से स्टार्ट का बटन दबा देंगे। बहुत ही आसान है इसको यूज करना। अब ये धीरे धीरे चल रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है पॉइंटर आपका। पीछे की तरफ जा रहा है आपका पॉइंटर और अभी आगे की तरफ बढ़ता हुआ। अब देखिएगा इसकी जो रीडिंग आई है अब 3.07। पिछली बार कम आई थी, इस बार ज़्यादा आई है क्योंकि हम इसको मैक्सिमम इधर से यूज कर चुके हैं, तो इस पर ज़्यादा स्क्रैच लग चुके हैं। अब हमने इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी थी, इसलिए इसकी ज़्यादा रीडिंग आई है। अब हम आपको एक रीडिंग ये मोबाइल का जो स्क्रीन गार्ड है इस पर लेकर दिखाएंगे, देखते हैं इस पर क्या आता है। Nah, ini untuk permukaan yang licin ya, kaca. अब ये पीछे की तरफ जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है ये धीरे धीरे। अभी आगे की तरफ जाएगा इसका जो पॉइंटर है। अभी आगे की तरफ जा रहा है पॉइंटर तेजी से। और अब देखिएगा इसमें जो रीडिंग आई है 0.01, Ya, मतलब ये जो sangat halus. इस पे स्क्रीन गार्ड लगा हुआ है इसमें जो बिल्कुल एकदम स्मूथ एकदम फाइन है, तो इसकी इसलिए इसकी बहुत कम रीडिंग आई है। और अब हमारे पास एक टेस्ट पीस और है लास्ट। अब हम Nah, इस पे आपको kalau एक yang रीडिंग ada और lebih लेकर kasar दिखाएंगे। lagi, nah, diukur. देखिएगा अब देखेंगे इस पे कितनी रीडिंग आती है। अब इसको हम फिर से स्टार्ट का बटन दबा देंगे। अब ये पॉइंटर फिर पीछे हटता हुआ। Nah, itu alur पॉइंटर पीछे की तरफ जा रहा है। merupakan bagian yang telah dilakukan proses pengerjaan. Jadi diukur, coba diukur. पॉइंटर पीछे की तरफ जाता हुआ। अब ये देखिएगा अब ये पॉइंटर आगे की तरफ जा रहा है। अब देखिएगा इसकी रीडिंग आई है 0,81 0.81। mikrometer. तो जैसा भी मटेरियल होगा, जैसी भी उसकी सरफेस होगी, ये एकदम आसानी से बता देगा। और वीडियो बहुत लंबी हो रही है इसलिए हम इसमें ज़्यादा और आपको रीडिंग लेके नहीं दिखा सकते, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। Nah, itu dia sedikit penjelasan tentang surface roughness. Jadi nilai RA-nya itu ditulis dalam gambar dalam bentuk segitiga tadi ya, seperti itu. Baik, ada pertanyaan berkaitan dengan materi yang telah disampaikan? Tidak ada ya. Oke, selanjutnya ya kita sampaikan materi tugas ya. Latihan lagi untuk menggambar. Ini gambarnya gambar isometri, cuman dia sudah agak lebih kompleks
bentuknya lebih lengkap lagi, lebih detail lagi. Sudah ada ukurannya. Saya akan tunjukkan gambarnya. Nah, bentar ya. Ya, ini ada beberapa gambar ya. Ini yang akan kita buat gambarnya. Perhatikan gambar 5.34. Ya, 5.34. Ya. Nah, itu dia. Jadi ini part penghubung namanya. Nama gambarnya part penghubung. Ini gambarnya ya. Di sini panjangnya itu 154. Kemudian lebarnya ini 72. Tingginya ini bentar ya. Untuk select. Nah, tingginya 82 sampai dengan lubang. Diameter ini, diameter dalam itu 18 ya, 18. Nah, diameter 18. Kemudian diameternya ini 36. Berarti kalau ini 82, 36 bagi 2 2 bagi 2. Berarti ditambahkan dengan ini. 82 tambah ini. Jari-jari daripada 36 ini. Ini tingginya jadi 82 tambah jari-jari diameter ini. Ya, yang besar ini. Nah, itu. Kemudian ini ada lubang juga. Nah, ini lengkung seperti ini. Nah, gambarnya seperti ini bentuknya. Tidak diproyeksikan. Nah, nanti di ujian kita memproyeksikan gambarnya. Jadi gambar objeknya nanti dibuat gambar pandangan depan, penampang, kemudian pandangan samping. Nah, jadi minimal 3 pandangan lah nanti untuk UAS. Kalau ini gambarnya gambar isometri, ya.
Jadi seperti ini. Nah, ini oil hole. Lubang, ada lubang oil hole di sini kecil, diameternya 3. Nah, tapi tidak kelihatan di sini. Ya, ini untuk lubang hole. Ini untuk lubang oli, ya, 3. Kemudian ini ada hole-nya ini diameternya 12. Skalanya 1:1. 1:1. Gambarnya dibuat skala 1:1. Nah, jadi perhatikan gambar 534. Nah, silakan di print screen dulu, ya, di print screen dulu untuk gambarnya. Silakan di print screen. Oke, silakan di print screen. Ada pertanyaan berkaitan dengan gambar ini? Pak, skalanya 1:1 ya, Pak? Skalanya 1:1. Nah, tanda panah ini merupakan arah pandang, ya, arah pandang kita. Jadi dilihat dari sini. Jadi kalau diproyeksikan pandangan depan berarti di sini. Nah, pandangan sampingnya di sini, pandangan atasnya di sini. Ya begitu. Jadi kalau diminta ada pandangannya tuh, tentukan dulu pandangan depannya mana. Lihat ada tanda panahnya enggak. Kalau tidak ada tanda panah, berarti bebas menentukan posisinya dari mana. Tetapi tetap berpatokan kepada mana yang paling banyak memberikan informasi. Ya, kalau menggambar pesawat terbang itu pandangan depannya kita tidak bisa ambil yang depan, bagian depan pesawat itu. Nah, karena kalau digambar itu sedikit informasinya. Nah, justru dari samping menjadi pandangan depannya, bagian sayap. Nah, itu kan banyak informasinya. Nah, kalau gambar 5.3, lihat tanda panahnya. Berarti ini jadi pandangan depan. Ini jadi pandangan depan. Ya, begitu juga dengan yang lain. Nah, gambar 5.1, 5.31 ini menjadi pandangan depan. Gambar 5.32 ini menjadi pandangan depan. Ya. Nah, ini gambar 530 ini menjadi titik pandangan depan. 529, ini nggak ada. Bebas. Mau dari mana? Mau dari sini, boleh. Ya. Nah, kalau ini ya harus begini, harus dari sini. Karena ada tanda panahnya ini. Ini menunjukkan simbol tanda pandangannya. Seperti itu. Oke. Ada pertanyaannya lagi? Ini ada R ya, radiusnya ini 3, jadi kecil sekali. Jadi nggak kaku dia begitu. Agak landai lah istilahnya, seperti itu dia. Kalau jadi barangnya tuh, jadi nggak apa, ada R-nya lah, ada radiusnya lah sedikit. Oke, ada pertanyaan? Dikumpulnya kapan, Pak ya? Dikumpulkannya besok sore jam 5. Selambat-lambatnya besok sore jam 5 seperti biasa. Jadi perhatikan dulu. Nah, ingatkan kalau untuk membuat gambar isometri harus diawali dengan sudut yang 30 derajat dulu ya untuk bagian bentukan di sini ya. Seperti itu. Nah, posisinya di kertas gambar dibuat sebaik mungkin supaya kelihatan dia tidak kelihatan di tengah lah begitu. Tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke bawah, tidak terlalu ke atas. Nah, itu. Mungkin kalau dibuat pakai apa? Mau mencoba dulu pakai Fusion bagus juga. Baik, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya rasa untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Untuk selanjutnya saya akan absen. Ini sudah di print screen ya? Pak, izin bertanya, Pak. Oke, silakan.
Itu ada ukuran yang tidak jelas, Pak, yang di apa setengah lingkaran yang di bawah, Pak. Tengah lingkaran yang di bawah yang mana itu? Oh, R28. Nah, yang ininya, Pak, yang apa yang di atas 46 itu, Pak. Kan ada 2 ukuran tuh, Pak. 10 itu. 10 sama 8, 8 sama 10. Lebarnya 8, lebarnya 8, kemudian tingginya itu 10. Baik, terima kasih, Pak. Lebarnya 8, tingginya 10. Terima kasih, Pak. Baik. Ya, Maaf, Pak. ya. Ini kumpulnya kapan ya, Pak? Sabtu besok sore. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Saya absen dulu ya. Kemarin yang ikut seminar Imamta sudah terima sertifikatnya belum? Belum ya? Belum kayaknya, Pak. Nanti kalau udah ada sertifikatnya, kirim ke WA saya untuk dimasukkan poin 5 poin untuk sertifikatnya itu. Oke. Yanda Dayal Motion ada? Yanda ada? Hadir, Pak. Ada ya? Ada, Pak. Oke. Yanda. Terima kasih, Pak. Davi Nengsa. Faisal Ramadhani. Hadir, Pak. Hadir. Farhan Samsudin. Michael Setiawan. Georgie Karismatik. Idu Kristanto. Luis Pangestu. Hadir, Pak. Halo Pak, Siapa nih? saya Andrew. Bapak udah panggil saya belum? Edu Kristanto. Bukan Andrew Howard. Oh, belum. Oh.
Alfred Brianto. Hadir Pak, hadir. Artasta. Pak, dia mati lampu, Pak. Oh, mati lampu ya. Ya. Di mana nih Artasta ini? Di Papua, Pak. Papua. Pak. Iya. Masih sering mati lampu ya? John Michel. Hadir Pak. Raffi Hardian. Hadir Pak. Emmanuel Napoleon. Hadir, Pak. Andrew Howard. Hadir, Pak. Joyce Kia. Hadir Pak. Brick Leven. Hadir Pak. Bir Budi Wicaksono. Ya, angkat tangan Pak. Angkat tangan ya. Christopher. Hadir, Pak. Alfian Artanto. Hadir Pak. Aldrik Chandra. Hadir Pak. Aldrik Chandra. Erik Budiono. Hadir Pak. Andri Raja. Wahyu Andri Raja ada? Ada Pak, ada. Hadir. Wahyu Mardika. Hadir, Pak. Louis Vincent. Hadir Pak. Jovan Aditya. Hadir, Pak. Sakira Amabel. Nggak datang. Nggak hadir ya. Benedictus. Hadir, Pak. Ferry Valerian. Renaldo Rusli. Yuda Santoso. Hadir Pak. William Dai Pani. Hadir Pak. Kelvin Kusuma. Hadir, Pak. Hardi Sariputra. Hadir. Robin Bapak. Averil. Hadir, Pak. Selina Ramadhani. Jonathan Farel. Tony Haryawan. Hadir Pak. Jason Wawuruntu. Hadir Pak. Muhammad Fauzan. Hadir Pak. Julius Tanuwijaya. Hadir, Pak. Niko Andrianto. Hadir, Pak. Rizky Nastiar. Rizky Nastar. Hadir Pak. Calvin Otto. Charlie Anthony. Hadir Pak. Satrio Tauladan. Hadir Pak. Abi Raksa Dilaga. Antonius Abraham. Hadir Pak. M. Aditya Farel. Hadir, Pak. Habib Al-Hakim. Hadir Pak. Ahmad Aldian. Muhammad Arfan. Hadir Pak. Juan Alfred Rajagugu. Matthew Ezekiel Burgen. Ada yang belum dipanggil? Sudah ya? Baik, saya rasa sudah cukup sampai sekian untuk pertemuan pada pagi hari ini. Selamat siang, sampai jumpa.
Pak. Ya, Tadi judulnya apa? Saya lupa. part penghubung. Nanti saya tulis di WA ya. Pak. Ya, Kalau minta Sabtu sampai Minggu, boleh nggak Pak? Sabtu. Kenapa? Sampai hari Minggu. Kenapa sampai Minggu? Masih ada tugas lain. Oke, Minggu jam berapa? Jam 5 ya? Iya Pak. Oke. Ya, makasih Pak. Baik. Kasih Pak. Iya, baik. Terima kasih. Selamat siang. Sampai jumpa. Selamat siang. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Sehat selalu, Pak. Terima kasih.